I denied when I was king. I played it hard and fast. I walked away, walked me there. Easy on and easy on, and it would. My feet so that me go, yeah. My feet so that me know. My feet so that me know. But I can't see it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Imam Surtubi. Saya pengajar Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah At-Tahririyah, Pangpajung, Kecamatan Mudung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sekaligus peserta PPG dalam jabatan mata pelajaran Quran Hadis LPTK Curug Bengkulu tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut kegiatan pembelajaran. Mohon kritik dan saran agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebagai siswa madrasah, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kita sekarang membaca surat pendek. Kita sekarang membaca surat apa? Baiklah, kita sekarang baca surat Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak absen dahulu ya. Ya. Untuk mengecek keadaan kalian, Bapak absen dulu. Amilkan Aisyah, Amilkan Zahra, Anas Zahra, Fitria, Iman Atika, Mufaroha, Wasidatul Sholihah, Adila Faradis, Nurul Maulina, Nurul Kursian, Nurul Kamilia, Renita Sari, Sabi Aulia, Siti Hidayah, Sofiana, kita sekarang belajar tentang kesehatan Al-Quran. Apakah kalian sudah siap? Siap. Buku di belakang semua. Kita buka tentang materi kesehatan Al-Quran. Bapak tanya dulu tentang materi sebelumnya.
jelaskan. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diawali oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Baik, betul sekali, lengkap sekali. Kasih tepuk tangan. Pada materi selanjutnya, Bapak memberi pelajaran tentang turunnya Al-Quran. Ada yang masih ingat Al-Quran turun di mana? Ada yang masih ingat? Ada. Ya. Al-Quran turun di mana? Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, tempatnya di Gua Hiro ketika Nabi sedang berkhilwat. Baik, betul sekali. Setelah itu kita belajar tentang penulisan Al-Quran. Al-Quran mulai ditulis, mulai dikumpulkan pada masa khalifah. Pada masa khalifah, ada yang tahu? Ada. Ada. Sejak Khalifah Abu Bakar Siddiq atas usulan Umar bin Khattab. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberi pelajaran tentang penulisan Al-Quran. Tetapi sebelum berlanjut pada materi tersebut, Bapak akan memberi tahu tujuan daripada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini tentang kemujizatan Al-Quran yang pertama, memahami, menganalisis materi tentang pengertian mukjizat, syarat-syarat mukjizat, macam-macam mukjizat dan pengertian ijazah Al-Quran dengan baik. Tujuannya benar, kalian tahu apa itu mukjizat, apa itu mukjizat Al-Quran, apa itu macam-macam mukjizat dan syarat-syarat mukjizat. Yang kedua, kalian bisa menyimpulkan materi tentang pengertian mukjizat, syarat-syarat mukjizat, macam-macam mukjizat dan pengertian ijazah Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu kalian bisa menyajikan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Kita harus tahu tujuan dari materi ini. Setelah kita belajar, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Letaknya di mana? Oh, letaknya di sini. Dari segi bahasa akan disebutkan nanti. Dari segi bahasa ini, dari segi isi ini. Yang keempat, mengamalkan rasa cinta terhadap Al-Quran sebagai cerminan pemahaman kemukjizatan Al-Quran. Kita sebagai siswa madrasah, kita harus cinta terhadap Al-Quran. Lebih-lebih kita setelah belajar tentang kemukjizatan Al-Quran. Setelah Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran ini, Bapak akan memberikan video tayangan tentang materi kemukjizatan Al-Quran. Kalian simak. Setelah itu nanti ada latihan, ada diskusi kelompok. Bapak akan beri tayangan tentang materi kemukjizatan Al-Quran. Kalian simak ya. Kalian simak, kalian perhatikan. Ini Bapak kasih kerja kelompok. Kalian simak mulai.
pertanyaan, apakah kalian ada bayangan tentang materi disertai Al-Quran? Apa kalian bisa memahami? Bisa. Baiklah, untuk mengetahui pemahaman kalian, Bapak akan memberikan tugas kelompok. Bapak akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Kita mulai membagi. 1, 2, 3. Bapak akan memberikan LKPD, tugas kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 menyampaikan tugas yang kita mukjizat secara bahasa berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Adapun secara istilah makna al-Quran mendefinisikan mukjizat, yaitu sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Cara suatu kejadian disebut mukjizat sebagai berikut: 1. Tidak sanggup melakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyalahi kebiasaan dan perlawanan dengan hukum alam. 3. Bukti kebenaran atas pengakuan seorang rasul. 4. Diturunkan sebagai tandingan kepada lawan nabi atau rasul. 5. Tidak ada yang dapat membuktikan atau menggantikan dalam pertandingan tersebut. Mukjizat yang diberikan kepada para rasul ada bermacam-macam mukjizat. 1. Dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyalahi kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. 3. Bukti kebenaran atas pengakuan seorang rasul. 4. Diturunkan sebagai tandingan kepada lawan nabi atau rasul. 5. Tidak ada yang dapat membuktikan atau membandingkan dalam pertandingan tersebut. Mukjizat yang diberikan kepada para rasul ada bermacam-macam mukjizat. 1. Mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang dapat ditangkap oleh panca indera. 2. Mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang hanya dapat dicapai dengan kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kelompok 2. Wah. Kelompok 2 presentasikan hasilnya 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kemukjizatan Al-Quran memiliki 2 konotasi. Pertama, lemahnya manusia untuk merumuskan suatu ungkapan atau kalimat yang dapat menandingi ayat-ayat Al-Quran, baik secara individual maupun kolektif. Kedua, ia mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran sampai muncul kesadaran mereka untuk mengakui kelemahan diri sendiri ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi silakan kelompok 4 presentasikan di depan, maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengungkapkan berita-berita yang berita-berita tentang Al-Quran macam-macam. Yang itu saya mendapatkan dari masyarakat yang tidak terrealisasinya dan bukan peristiwa yang akan terjadi di dunia. Pengajian Al-Quran dan pengetahuan, ungkapan Al-Quran dengan syarat ilmu pengetahuan telah dibuktikan oleh penelitian terakhir. Sebagaimana firman Allah dan artinya, apakah manusia mengira bahwa agama tidak akan mengumpulkan manusia kembali dan jumlahnya pada sempurna. Tuhan suatu kiamat ayat 34. Sekian disingkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 telah mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Sekarang waktunya Bapak menyimpulkan hasil pembelajaran tentang kemujizatan Al-Quran. Yang pertama, tadi telah dijelaskan oleh kelompok 1 pengertian mukjizat, yaitu sesuatu atau peristiwa kejadian yang luar biasa dan berlawanan dengan hukum alam. Contoh, api ketika membakar sesuatu harusnya terbakar. Tetapi api yang membakar Nabi Ibrahim tidak terbakar. Berarti kejadian yang ada pada Nabi Ibrahim itu adalah mukjizat. Yang kedua, tadi telah disebutkan juga syarat-syarat mukjizat. Di antaranya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bukti atas kebenaran Rasul. Itu di antaranya. Selanjutnya, tadi kelompok 1 juga menyinggung tentang macam-macam mukjizat. Ada dua. Yang pertama mukjizat isi. Mukjizat isi itu dapat ditangkap oleh mata indera. Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar, bisa dilihat oleh mata. Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi ular, bisa dilihat oleh mata. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan, itu bisa dilihat oleh Mata. Itu adalah mukjizat isi. Yang kedua, ada mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ini mukjizat yang tidak bisa ditangkap oleh mata indera. Yang bisa mukjizat maknawi ini bisa dicapai hanya dengan kecerdasan akal pikiran. Contohnya yaitu Al-Quran. Kelompok yang kedua tadi menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran itu dikatakan mukjizat karena Al-Quran itu berupa bahasa yang indah. Orang Arab mengatakan itu bahasa mereka, tetapi sangat indah. Mereka tidak bisa membuat bahasa yang indah seperti Al-Quran. Jangankan manusia bersatu dengan jin membuat kata-kata seperti Al-Quran itu tidak bisa. Akhirnya mereka sadar bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat. Kelompok yang ketiga tadi menyinggung tentang kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa. Dari aspek bahasa, Al-Quran itu sangat indah dan halus. Terus selanjutnya diantaranya Al-Quran itu, keagungan Al-Quran bisa dirasakan oleh orang awam, juga bisa dirasakan oleh orang cendekia. Cendekiawan itu orang pandai. Orang yang awam bisa tahu bahwasanya itu adalah Al-Quran, bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran. Orang yang pandai juga bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran. Yang terakhir kelompok 4 tadi menyinggung tentang kemukjizatan Al-Quran dari aspek isi kandungan. Dikatakan mukjizat dari isi kandungan yang pertama, Al-Quran itu mengungkap kejadian masa lampau, yaitu masa lalu. Contoh kisah Nabi Adam yang ada di surga, Nabi Adam yang diusir dari surga,
Itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Kisahnya Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan yang lain dikisahkan dalam Al-Qur'an. Selanjutnya Al-Quran juga menjelaskan hal-hal yang akan terjadi. Contoh, terjadinya perang Badar, Islam akan menang. Itu orang Islam belum berperang, tapi Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya Islam akan menang. Juga kejadian Fathul Mekah. Fathul Mekah juga ditulis dalam Al-Quran. Tadi kelompok 4 juga menyinggung tentang ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang masalah jari jemari. Setelah diteliti, jari jemari ini ternyata setelah diteliti dengan ilmu pengetahuan, ternyata jari jemari ini yaitu sidik jari orang sedunia ini tidak ada yang sama. Setelah diteliti ada apa dengan jari jemari? Ternyata Allah Ta'ala menyinggung jari jemari dalam Al-Quran. Ternyata sidik jari sedunia tidak ada yang sama. Baiklah, apakah kalian paham tentang materi yang kita pelajari sekarang? Paham. Kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan alhamdulillah. Sebelum mengakhiri, Bapak ingatkan minggu depan kalian pelajari materi selanjutnya. Pelajari di rumah ya. Iya. Sebelum berakhir